Film dibuka oleh seorang pria bernama Taisuk, yang di awal terlihat sedang menempelkan selebaran poster iklan dari pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Keesokan harinya, dia akan kembali lagi untuk mengecek apakah selebaran yang ditempelkan kemarin masih utuh atau sudah rusak. Jika sudah rusak, artinya di dalam rumah itu sedang ada orang. Dan jika masih utuh, kemungkinan rumah tersebut sedang kosong atau penghuninya sedang bepergian. Setelah itu, dia akan masuk ke rumah tersebut. Bukan untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalamnya, tapi hanya untuk menumpang mandi, makan, dan tidur. Dengan kata lain, dia hanya numpang menginap atau bermalam saja di rumah itu. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada si pemilik, Taisuk akan membersihkan rumah dan mencuci pakaian kotor hingga memperbaiki barang-barang rusak yang ada di rumah itu. Sungguh kebiasaan yang buruk dan juga aneh. Tapi itulah kegiatan yang dia lakukan setiap harinya. Sebelum pergi, dia akan berfoto bersama foto si pemilik rumah sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, dia akan menuju ke rumah kosong yang lainnya. Kali ini, dia masuk ke rumah yang lumayan besar dan mewah. Namun tanpa dia sadari, dia tidaklah sendirian. Di rumah itu ada seorang wanita cantik yang tampak murung dengan muka yang terlihat bonyok, sedang memperhatikan gerak-geriknya di rumah tersebut. Wanita itu bernama Sunhwa, yang merupakan mantan seorang model yang menikah dengan seorang pria kaya bernama Mingyu. Pernikahan Sunhwa tidaklah harmonis karena suaminya itu adalah seorang yang ringan tangan. Taisuk yang masih tak sadar sedang diperhatikan sibuk dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu mandi, makan, mencuci, dan juga memperbaiki barang-barang yang rusak. Lalu pada malam harinya menjelang tidur, Taisuk senam 5 jari menggunakan objek foto Sunhwa yang ada di majalah. Lalu tiba-tiba Sunhwa membuka pintu kamar itu. Sontak membuat Taisuk kaget dan juga malu. Tentunya dia baru sadar ternyata di rumah itu dia tidaklah sendirian. Tak lama berselang, Sunhwa menjawab telepon dari suaminya yang sedang memarahinya. Sementara itu, Taisuk bergegas memakai bajunya dan menuju keluar untuk meninggalkan rumah itu. Taisuk sempat mendengar teriakan Sunhwa. Sekilas, dia melihat muka Sunhwa yang bonyok. Lalu dia pun pergi. Di tengah jalan, Taisuk memutuskan untuk kembali ke rumah itu karena kepikiran melihat Sunhwa yang sepertinya dalam masalah. Sesampainya, dia melihat Sunhwa dengan menangis terisak-risak di dalam bak kamar mandi. Merasa iba, dia pun mengambil pakaian kotor milik Sunhwa dan menggantinya dengan yang baru. Sunhwa yang selesai mandi lalu memakai pakaian yang dipilih oleh Taisuk. Tak lama kemudian, Mingyu suaminya pulang. Melihat ada moge terparkir di depan rumahnya, dia pun marah besar dan menuduh istrinya telah bermain serong dan membawa masuk pria lain ke rumahnya. Taisuk yang berada di luar pun tak dapat menahan emosinya melihat Sunhwa diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Mingyu yang melihat ada orang asing masuk rumahnya mencoba menelpon polisi. Melihat itu, Taisuk memukul kencang bola golf ke arah Mingyu berkali-kali hingga dia tumbang karena menahan rasa sakit. Kemudian Taisuk menghidupkan motornya. Dia memberi isyarat kepada Sunhwa untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa pikir panjang, Sunhwa lalu meninggalkan suaminya yang kasar itu dan pergi bersama Taisuk. Dari sinilah pertolongan mereka berdua dimulai. Mereka berdua memasuki rumah kosong ke rumah kosong yang lainnya. Lalu mereka berbagi tugas. Taisuk yang memasak makanan sementara Sunhwa yang mencuci pakaian. Di sini, Taisuk sudah mulai menyukai Sunhwa. Setelah selesai seperti biasa, mereka berdua berfoto. Rumah kosong selanjutnya yang mereka masuki adalah rumah seorang petinju. Di dalamnya, Sunhwa meminta Taisuk untuk memotong rambutnya. Mukanya yang tadinya muram sekarang sudah berubah menjadi sedikit lebih ceria. Malam harinya, mereka berdua meminum amer milik sang petinju. Sunhwa yang menangis karena memikirkan nasibnya yang malang ditenangkan oleh Taisuk. Sunhwa yang tak ingin tidur sendirian meminta Taisuk untuk tidur dengannya. Tepat pada tengah malam hari, pemilik rumah pun pulang. Seorang petinju yang melihat ada 2 orang asing tertidur pulas di kamarnya, bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Taisuk pun babak belur dihajar oleh si petinju itu. Beruntung dia masih berbaik hati tidak melaporkan mereka berdua ke kantor polisi. Taisuk yang masih emosi karena telah dihajar, memilih menenangkan hatinya dengan bermain golf di tengah jalan. Sunhwa sudah melarangnya untuk berhenti bermain. Namun Taisuk tidak memperdulikannya, dan tiba-tiba bola golf yang dia pukul mengenai pengendara mobil. Melihat ada yang terkorban karena ulahnya, Taisuk menangis karena menyesal lalu ditenangkan oleh Sunhwa. Pada malam harinya mereka pun bercocok tanam di rumah kosong. Dan di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi menuju ke rumah kosong yang berikutnya. Dan di rumah kosong itu, mereka menemukan pemiliknya seorang pria lansia telah tewas di dapur. Taisuk lalu mengajak Sunhwa untuk meninggalkan rumah itu. Namun dia menolak dan memilih memandikan dan mengkafankan jasad pemilik rumah itu. Lalu mereka menguburnya di belakang rumah. Setelah selesai mereka lalu makan siang. Tak lama kemudian tiba-tiba anak dari lansia tersebut pulang. Terkejut melihat orang asing yang ada di rumah ayahnya, mereka pun melaporkannya ke polisi. Tak lama berselang polisi pun tiba. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruangan terpisah.
perihal menghilangnya bapak tua si pemilik rumah itu. Taesuk yang enggan buka mulut membuat polisi menjadi emosi. Taesuk pun dipukul bertubi-tubi. Sunhwa yang tak tega melihat Taesuk dipukul habis-habisan akhirnya dia memberitahu di mana mereka menguburkan jasad lansia tersebut. Sementara itu, polisi menelpon Mingyu, suami dari Sunhwa, untuk menjemput istrinya yang telah masuk dalam daftar orang hilang. Di kantor polisi, dia sempat menyerang Taesuk. Dia tak mampu menahan emosinya karena Taesuk telah melarikan istrinya. Karena tidak terbukti telah menewaskan lansia tersebut, Taesuk hanya ditahan karena telah membobol rumah orang dari bukti-bukti foto yang ada di kameranya. Setelah kembali ke rumah, Mingyu mencoba untuk merubah sifatnya, berusaha untuk bersikap lebih lembut kepada Sunhwa. Tapi sudah terlambat karena dia sudah jatuh cinta kepada Taesuk. Mingyu yang masih dendam dengan Taesuk mencoba untuk menyogok polisi agar mengizinkannya mengajar Taesuk dengan bola golf, seperti yang Taesuk lakukan kepadanya waktu itu. Lalu Taesuk dibawa oleh polisi ke tempat yang sepi. Di sana, Mingyu melampiaskan segala marahnya dengan memukul kencang bola golf berkali-kali ke arah Taesuk yang sedang terborgol. Setelah itu, Taesuk dibawa lagi ke penjara. Dan di penjara inilah entah bagaimana caranya dia mendalami ilmu invisible atau mengasah kemampuannya untuk menghilang dengan mengatur laju gerak tubuhnya tanpa mengeluarkan suara. Setiap hari, Taesuk menjadikan sipir penjara sebagai objek melatih ilmu barunya itu. Sipir penjara itu pun dibuat kesal dengan aksi menghilangnya tersebut. Akibatnya, Taesuk sering dihajar dengan pentungan milik si sipir. Di tempat lain, diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, setiap hari Sunhwa pergi ke rumah kosong yang pernah dia kunjungi bersama Taesuk dulu, hanya untuk sekedar tidur dan mengenang kebersamaan mereka. Kemampuan bersembunyi Taesuk semakin hari semakin baik, hingga sipir penjara tersebut terkecoh dengan aksinya. Mingyu dapat kabar dari polisi kalau Taesuk akan segera keluar dari penjara. Lalu dia mengajak Sunhwa untuk pergi dari rumah itu. Namun dia menolak. Singkat cerita, Taesuk pun akhirnya bebas. Lalu dia mempraktekkan ilmu barunya dengan membalaskan dendamnya kepada polisi yang menerima sogokan tadi. Setelah itu, dia juga memberi pelajaran kepada petinju yang menghajarnya waktu itu. Selanjutnya, kita semua tahu kemana dia akan pergi. Tentu saja ke tempat kekasih hatinya, yaitu Sunhwa. Malam itu, Mingyu seperti mendengar langkah kaki seseorang. Setelah menyadari tidak ada siapa-siapa, lalu dia pun melanjutkan tidurnya. Namun Sunhwa menyadari kalau itu adalah Taesuk. Setelah suaminya tidur, dia keluar dari kamar untuk bertemu dengan Taesuk. Mereka pun reunian di depan cermin. Tiba-tiba, Mingyu terbangun karena menyadari istrinya tidak ada di kamar. Mingyu bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Dan untuk pertama kalinya di film ini, Sunhwa berbicara dan mengucapkan kata "aku mencintaimu". Mingyu berpikir kalau ucapan itu adalah untuk dirinya. Padahal ucapan itu ditujukan oleh Sunhwa kepada Taesuk. Esokan paginya, Sunhwa memasak makanan untuk porsi 3 orang. Mingyu berpikir kalau makanan itu dimasak oleh Sunhwa untuk dirinya. Dia masih tak menyadari kalau ada Taesuk yang juga tinggal di rumah itu dan juga ikut makan tepat berada di belakangnya. Setelah Mingyu pergi bekerja, lalu Sunhwa menyuruh Taesuk untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu mereka berdua pun bermantap-mantap dan tamat.